Pagi Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali di dalam Lilin Pengharapan. Pembacaan Alkitab kita menurut Filemon 1 ayat 12 sampai 16. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema di dalam perenungan kita pada hari ini ialah maaf. Izinkanlah saya untuk bertanya, lebih mudah untuk melakukan yang mana? Memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita, atau kita meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang kita perbuat? Biarlah jawaban itu bisa kita jawab masing-masing. Berbicara mengenai maaf, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama akan melihat sebuah kisah mengenai dua orang yang bernama Filemon dan juga Onesimus. Filemon adalah orang Kolose yang terkemuka, yang memiliki banyak budak pada saat itu. Filemon ini menjadi rekan sekerja Rasul Paulus. Di Kolose, Filemon membuka rumahnya sebagai tempat persekutuan jemaat, dan Filemon menjadi pemimpin di dalam persekutuan jemaat tersebut. Filemon memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Namun sangat disayangkan, ternyata Onesimus, ia sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba pada saat itu, ia tidak melakukan apa yang baik. Onesimus mencuri barang-barang dari tuannya dan kemudian melakukan kesalahan dan pergi melarikan diri. Onesimus kemudian datang menghampiri Rasul Paulus yang pada saat itu berada di penjara. Bersama dengan Rasul Paulus di dalam penjara, membuat kehidupan Onesimus berubah, berbalik kepada Kristus. Onesimus mengalami sebuah pertobatan. Bahkan di ayat 12 dikatakan, Rasul Paulus menganggap Onesimus sebagai buah hatiku. Kata buah hatiku ini sama dengan sebagai seorang anak. Berarti Rasul Paulus pada saat itu menyayangi Onesimus. Onesimus di dalam penjara, ia menjadi asisten dari Rasul Paulus ini, begitu. Melayani Rasul Paulus pada saat itu, membantu Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sudah mulai tua dan kondisi fisiknya sudah mulai lemah. Dikatakan juga di ayat ke-13, Rasul Paulus sebetulnya ingin menahan Onesimus ini di dalam penjara untuk bersama-sama dengannya. Namun kemudian Rasul Paulus lebih memilih untuk membiarkan Onesimus ini pergi, menemui tuannya yang bernama Filemon dan melakukan rekonsiliasi. Di ayat ke-16, Rasul Paulus mengajukan sebuah permintaan kepada Filemon untuk dapat menerima kembali Onesimus, bahkan menganggapnya bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan sebagai saudara yang kekasih. Pengenalan Filemon akan Kristus membawa ia melakukan apa yang menjadi permintaan dari Rasul Paulus. Filemon memberikan maaf kepada Onesimus. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kita menjalani sebuah kehidupan, seringkali kita pun seperti Onesimus. Kita jatuh di dalam kesalahan, melakukan hal-hal yang menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, maukah kita pun seperti Onesimus yang memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa saya melakukan kesalahan.
dan saya berani untuk meminta maaf kepada orang yang telah saya sakiti. Dan kita pun belajar dari Filemon, bagaimana Filemon ia mampu untuk membuka hatinya, melunakkan hatinya, memiliki kebesaran hati untuk memaafkan orang yang sudah jelas-jelas menyakiti hatinya, berkhianat kepadanya. Filemon mampu memberikan sebuah maaf. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus di dalam kehidupan kita? Berani untuk meminta maaf dan juga bersedia untuk memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk dapat membuka hati kami, memaafkan orang yang telah menyakiti, berkhianat kepada kami, melakukan kesalahan kepada kami. Ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk memiliki kerendahan hati, menyadari bahwa kami sebagai manusia rentan melakukan kesalahan, rentan menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk berani meminta maaf kepada orang-orang yang telah kami sakiti. Biarlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami pun dapat terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu. Biar di dalam kehidupan kami pun semakin hari dapat semakin serupa dengan Engkau. Kiranya ya Tuhan Engkau mendengarkan setiap doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.